Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, permasalahan di bagian perut atau pencernaan ini merupakan salah satu permasalahan terbesar yang kita alami. Nah, di Indonesia ini pasti kita sudah tahu banyak banget sumber herbal yang bisa kita manfaatkan. Nah, Lin, kamu bermasalah nggak perutnya? Sering banget. Kadang-kadang tuh biasanya ya kalau misalnya masyarakat pasti ngomongnya masuk angin, ya kan? Nah, Iya. perasaannya tuh nggak enak banget tuh. Nah, makanya, tapi Indonesia ini kan kaya akan herbal, Betul, ya kan? ini orang-orang tua dulu nih, mereka Betul. suka memanfaatkan dari herbal. Kadang Betul. gini, orang-orang tua dulu kalau contoh nih, cucu mereka atau anak saya, mereka kadang kalau ke obat-obatan itu nggak mau, pasti herbal dulu. Iya, Nah, herbal ngomongin dulu. masalah herbal di sini sudah ada Dokter Ingrid ahli herbal. Gimana, Halo Dok? dokter, sehat dokter. Nih, Dok. Dok, kehamilannya lancar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dok, Nah, ini katanya nih dok, banyak yang beranggapan bahwa daun mint ini bisa mengatasi permasalahan pencernaan. Ini bener apa enggak nih dok? Gimana cara bikinnya dok? Iya benar fakta ya. Jadi daun mint ini sebenarnya dia punya sifat utama tuh antispasmodik. oh, antispasmodik itu kalau usus itu biasanya pada kontraksi. Kontraksi, Gitu. betul. Pada saat Punya dia kontraksi gerakan-gerakan berlebihan, ya. betul. Kontraksi betul. berlebihan itu menyebabkan nyeri perut. Nyeri perut Iya. ya. Jadi kalau memang ada gejala-gejala sakit perut yang seperti kontraksi kayak diperes gitu ya, mules, kita bisa pakai daun mint. Oke, cara buatnya gimana? Cara Dok? buatnya ini air kira-kira 2 cangkir ya atau 2 Ya. gelas boleh, direbus sampai mendidih, kemudian kita matikan Ya. ya. Yang penting airnya sudah mendidih, kemudian matikan, lalu kita buka dan kita masukkan kira-kira 15 lembar ya. Daun mintnya ya. Heeh. Ini sebenarnya dua cangkir, nanti kalau sudah mendidih kira-kira itu akan jadi 1 cangkir ya. Oh, jadi kita tunggu sampai kira-kira 1 cangkir aja ya? Iya. Oke, dok. Nah, ini kan ini daun ditutup mint ini dulu. apakah bisa dikonsumsi oleh siapapun nih dok? Kalau anak kecil gimana dok? Anak kecil boleh tapi di atas 5 tahun lah kira-kira. Oh di atas 5 tahun baru boleh. Iya. Apa nih dok yang ditakutkan kalau di bawah 5 tahun meminum ramuan ini? Sebenarnya sih daun mint ini termasuk aman ya. Sebenarnya di atas 2 tahun itu masih bisa. Tetapi kan ada anak yang ini kan ada rasa pedas-pedasnya Oh, ya. iya, Jadi betul-betul. ini lebih ke arah karena dia nggak kuat pedasnya atau Pedasnya. panasnya gitu. Gini, Dok, kalau seandainya dikonsumsi bareng teh katakan, itu khasiatnya bisa sama atau tidak? Atau memang kita harus rebus dulu sampai airnya berkurang setengah baru bisa dikonsumsi? Kalau dengan teh itu masih bisa dan Ya. tidak sebenarnya tidak berkurang khasiatnya ya. Jadi kalau untuk mengatasi yang tadi nyeri perut yang ringan ya sebenarnya itu kan mules yang sifatnya ringan itu boleh dengan teh. Oh, jadi memang masih bisa Masih ya dengan bisa, teh. tapi dengan mint saja juga bisa gitu. Oke, nah dok, selanjutnya nih dok, fakta atau mitos bahwa mint ini bisa membantu menenangkan perut yang sedang sakit. Ini fakta atau mitos dokter? Betul fakta. Wah, fakta. Karena ini kan daun mint ini mengandung minyak atsiri. Ya. Oh, minyak Minyak atsiri. atsirinya ini sifatnya memang analgetik, ada sifat analgetik, tapi memang analgetik ringan ya. Iya. Nah, minyak atsiri itu kalau nggak salah ada di bahan-bahan lain juga kan, Dok? Oh iya banyak. Jadi Banyak. rempah-rempah pun banyak minyak atsirinya. Makanya kalau kita merebus harus ditutup supaya minyak atsirinya itu nggak menguap keluar. Iya. Nah, ini kira-kira udah jadi belum, Dok? Saya penasaran Iya, sebenarnya. Penasaran. jadi sebenarnya ini kira-kira kita tunggu 5 menit ya, Oke. baru kita buka. Nah, Kemudian udah tinggal dikonsumsi aja. Langsung ini ya, langsung. leher saya tuh udah gatal sih. Nih, yang min-min ini pengen nyoba. Iya. Dan ini udah uapnya aja kayaknya membantu untuk ini ya dok ya, untuk pernapasan kita ya dok. Ini daun mintnya ikutan dimakan nggak apa-apa ya. Oh, oke. Ini aman-amannya berapa kali sehari? Amannya ya 3 kali sehari ya. 3 Oh, kali. 3 kali sehari udah cukup Cuma aman. ingat ya kalau ada GERD ya, gastroesophageal reflux disease itu hindari ya. Karena daun mint ini kan sifatnya antispasmodik. Dia jadi merelaksasi otot-otot di sistem pencernaan termasuk otot yang dari lambung ke kerongkongan. Jadi nanti takutnya asam lambungnya naik, Bisa naik. alir balik ke atas. Ada Kalau- pantangan lain iya. nggak dok? Selain Enggak sih, itu aja. makanan pendamping gitu, misalnya kayak tadi sama teh
Terus sama kopi gitu kan sekarang. Kalau kopi jangan, Jangan, ya nah, jadi heeh. teh saja karena kita Teh saja. Oke, belum saya belum ada bisa riwayat coba dulu. empiriknya. Boleh, Dokter tapi Rizal mau sudah- dicampur jeruk Gitu ya. nipis sama madu nggak atau langsung? Sebenarnya itu kayaknya opsional. Kalau jeruk Eh, nipis Enak sama gimana madu tuh, Dok? opsional. pakai jeruk nipis. Pakai Saya jeruk pakai nipis. Karena agak- Baik, 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 nggak tahu. baik. Tapi jeruk nipisnya nih, wah ini belum diperes banget ya. Kita Iya, bisa. karena kayaknya dokter ini pernah kerja di kafe apa gitu. Iya. Semacam bartender Iya. ya. Ini agak oke. keras, jadi sedikit saja ya karena nanti terlalu Iya. asam. Habis itu baru kita tambahkan Kasih madu ya, Dok ya. Ah. Madu. Nah, buat pemirsa juga yang tadi seperti dibilang dokter, saya ulangi lagi, kalau ada permasalahan di lambungnya, GERD, itu sebaiknya konsultasi dulu, ya, Betul. konsultasi dulu atau cari tahu. Jadi hati-hati ya dok, ya, hati-hati harus hati-hati kalau mengkonsumsi ini dan kalau boleh, kalaupun memang merasa, oke saya aman nih dengan 1 gelas, jangan ditambah lagi gitu. Dengan 1 gelas saya udah mulai enak perut saya, Iya. yang nggak perlu ditambah lagi karena Betul. tadi efek yang relaksasi sampai ke otot bagian atas, takutnya GERD-nya kambuh lagi gitu. Betul. Oke, wah. Nah. Dokter Jadi Rizal, nih. apakah sudah siap? Iya. Ini kelihatannya langsung ini ya. Oke. Iya. Oke, silahkan. Silahkan. Jadi Oke. panas dok. Saya Langsung. Aduh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, Dok? ini lebih enak dari teh. Oh, lebih enak dari teh? Serius. Ini serius? kan makanya saya tadi nanya apakah bisa dicampur dengan teh atau tidak. Karena kalau cuman mint aja kan cuman ya ada sensasi mint tapi nggak ada rasa yang lain. Tapi ini dicampur lemon, campur madu. Kalau menurut saya Lebih lebih enak. enak dari teh. Wow. Iya. Saya juga lebih senang begitu sih. Karena Nah, kalau ini ya Dok, akan ada lagi tanaman lain yang bisa mengatasi sakit perut ya Dok ya? iya. Masih banyak lagi, di sini masih banyak ya Dok. Ada apa aja nih Dok? Ini Ada ada jahe. ada bawang merah, ada rempah-rempah pokoknya. Nah, tapi bagaimana cara mengolahnya? Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Wow, itu tadi kan adalah daun-daun yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi nih di depan kita itu sudah ada rempah-rempah ya Dok ya. Iya. Rempah-rempah yang kita akan bahas lagi nih. Rempah-rempah mana sih yang sebenarnya bisa membantu untuk menenangkan perut kita saat kita Dan lagi enaknya sakit. lagi nih sebenarnya rempah-rempah ini sudah common atau sudah umum Iya, sebenarnya. dan pasti ada deh di dapur Pasti ya ada mau di kan? dapur, di kebun, ini banyak banget gitu. Pasti Benar. ada. Nah, lanjut lagi deh Dok. Apalagi sih Dok selain tadi kan kita udah membahas tentang daun mint ya Dok ya. Kita juga sudah membuat ramuannya juga dan sudah dicoba, enak ya Dok ya. Enak banget. Enak. Nah, selanjutnya apa lagi nih Dok yang bisa digunakan untuk perut kita yang lagi sakit? Nah, ini jahe ya. Jahe. Ini sebenarnya udah sangat terkenal banget ya. Betul. Bahkan Betul. di masyarakat di seluruh dunia juga biasa pakai jahe untuk atasi gangguan pencernaan, untuk atasi sakit perut. Betul. Misalnya kalau ada nyeri ulu hati gitu ya, kemudian ada mual, ini sangat membantu gitu loh jahe. Oke. Nah, sebenarnya ini katanya sebagai anti-inflamasi atau Iya. anti peradangan. Ini benar kan, Dok? Betul, betul. Ya. Betul. Nah, sebenarnya jahe juga ini bisa untuk perut juga kan? Iya. Nah, anti-inflamasinya seperti apa, Dok, atau anti peradangan? Antiinflamasinya memang termasuk meredakan peradangan-peradangan yang di lambung ya, terutama Oke, di lambung, lambung. juga di usus gitu ya. Tapi yang sering dipakai memang untuk keluhan-keluhan di lambung. Oke. Untuk di bagian lambung. Dan ada analgetiknya juga ya. Oke, nah pasti sudah Ada semakin pereda penasaran nyerinya nih pemirsa nih Dok. Untuk cara membuatnya, apakah gimana? Apakah susah apa gimana nih Dok? Gampang kan ya Dok ya? Mudah sekali Mudah ya. sekali. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya dari bahan tunggal jahe pun kita cukup bisa diandalkan lah gitu ya. Dengan misalnya dengan jahenya ini dihaluskan. Harus ya. jahe merah, jahe putih? Terserah. Jahe putih, jahe merah bisa. Tetapi kalau jahe merah itu lebih panas. Lebih panas, oke. Ada orang-orang yang memang sensitif dengan rasa panas jahe, justru nanti kadang-kadang malah terasa lebih mual gitu karena Oke. rasa panasnya Oke, Dok. ini. Gimana, Dok? Nah, ini kita matikan air yang sudah mendidih ya. Sama ya Dok, 2 cangkir juga ya Dok? Ya sebenarnya yang kita butuhkan hanya 1 cangkir Satu ya, karena yang Ini kita seperti mau teh juga ya? bikinnya? ya, tapi ini kan sudah dihaluskan, nanti kita saring, kita peras ya. Intinya diperas sih. Kira-kira 15 gram jahe ya. Ini 15 gram dihaluskan, jahe yang sudah dihaluskan ya Dok ya? Iya. Lalu kemudian ini ada disaring dan juga diperas ya Dok ya? Iya, Oke, jadi sip. kita pakai air yang mendidih ya.
kemudian kita pakai untuk memeras ya, memeras sekaligus menyaring. Kalau orang zaman dulu kan merasnya pakai kain ya, kita ya cukup begini aja. Dok, Nanti ini tangan kira-kira kita kalau, kotor. kalau tiap pagi ini bisa kita konsumsi. Jadi kayak pengganti teh gitu atau bisa kayak morning tea atau ada waktu tertentu yang bagus untuk minumnya. Sebenarnya jahe boleh kapan saja ya, mau pagi, siang, sore atau malam dia bagus. Jadi pagi pun bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan kita. Kalau memang lambung kita kuat dengan panasnya jahe itu boleh sebelum makan. Artinya masih perut kosong. Perut kosong karena memang bahan-bahan alami ya, bahan-bahan herbal itu memang dia lebih mudah diabsorpsi, lebih mudah diserap kalau dalam keadaan perut kosong. Dok, berarti nggak bisa ya pada saat mendidih baru mulai direbus itu langsung dimasukin. Kalau mau langsung dimasukin dia jahenya diiris. Ya, diiris dulu Dan seperti baru yang ikut dokter bilang direbus. tadi ya, kalau jahe merah itu bisa-bisa aja, cuman ada yang sensitif, gitu, Betul, sensitif dengan betul. panasnya jahe merah gitu. Betul. Nah, ini ada pantangannya juga ya, Dok ya? Selain yang tadi perut yang sensitif gitu ada. Kalau untuk orang hamil, dokter Orang sendiri, hamil dia boleh Menyusui, banget, malah menyusui dong, menyusui menyusui. juga boleh. Jadi ini Menyusui memang boleh. dianjurkan juga diminum untuk mengatasi mual pada ibu yang hamil muda gitu. Nah, dok, biasanya nih, saya juga istri saya Lin, kalau di rumah itu, kalau lagi nggak enak badan, nah ini juga mungkin apakah kalau lagi nggak enak perut juga, ini bisa nggak kita campur dengan susu? Susu boleh, Iya, tapi susu kayak full susunya cream. susunya sebisa mungkin yang susu murni ya, susu murni yang sudah disterilisasi ya, apa yang UHT atau yang sudah disterilisasi. Jadi itu lebih bagus. Dia akan lebih memperbaiki penyerapan dari zat aktif jahenya. Baik. Gitu. Nah, ini sekarang gimana nih, Dok? Udah jadi kita campurin apa lagi, Nanti Dok? tinggal campur madu boleh ya. Campurin madu ya. Kan tadi Harizal udah nyobain, Betul. ya kan? Sekarang giliran aku, ya, Dok ya. Iya. Hati-hati ketagihan Jadi, Lin, kalau ya. dokter ini bikinnya pasti enak Pasti sih. enak. Iya. Jadi jahe aja sendiri juga boleh atau jahenya dicampur dengan gula aren juga boleh. Oke, Gitu. untuk Sepanjang gula- kita nggak ada diabetes ya. Kalau ada diabetes ya jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Biasanya berapa kali dok untuk dikonsumsi dalam satu hari untuk mengatasi sakit perut? Ini boleh 3 sampai 4 kali. Oh oke. 3 sampai 4 kali satu atau sampai cangkir. sakit perutnya hilang mungkin sekali aja udah cukup udah Iya, cukup, iya. ya. Betul. Tapi Nah, memang kayaknya- ada efek menghangatkan Baik. Lin, perut. kalau kamu nggak mau minum, saya minum nih, cepet. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok. Iya. Akhirnya giliran aku yang mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enak banget kelihatannya. Enak banget. Bener enak banget. Ini kayak wedang jahe ya. Iya. Memang wedang jahe. Biasa ya orang Jawa pasti sukanya ini. Aduh, enak banget. Aduh, Dok, ini kalau kalau ditambahin yang- gula merah, Betul. enak lagi nih. Iya, Pasti tapi ya, nggak ada Dok, ya? masalah dok untuk ditambahin ya mau gula merah, gula putih. Kalau seandainya penting dia tidak ada penyakit diabetes Iya. pastinya. Gula merah atau gula kelapa atau gula aren itu lebih bagus daripada gula putih ya. Jadi dari segi indeks glikemiknya dan juga kecocokan Lin? dengan bahan-bahan herbal juga lebih bagus yang gula merah. Dok, ini kan daripada ada gula kayu putih. manis nih, Dok. Boleh nggak sih, Dok, ditambahin kayu manis di Boleh, sini, Bu? boleh. Boleh ya, Dok, ya? Boleh. Betulnya emang ya luar biasa ya. Saya suka banget emang kerja di sini. Gini dok, ada yang Iya, menarik. iya. Tadi kan kita bikin min, terus ini dengan jahe. Iya. Sekarang rempah gimana? Nah, rempah nih saya lagi nyiapkan. Ya. Jadi rempah kita tuh bisa pakai misalnya kapulaga ya. Kapulaga kita bisa pakai 5 butir, kemudian 1 batang kayu Iya. manis. Coba kita bisa langsung praktekin nggak dok? Iya, ini 5 cengkeh. Ya. Dan ini ada temu kunci ya. Ini semuanya langsung dicampur ya, Dok? Ada adas ya. Ya, jadi ini kalau yang ini kita rebus jadinya ya. Jadi Rebus kita langsung. masukkan Oh, direbus. ke dalam Oke, ini kira-kira udah 2 mendidih cangkir juga. air. Kita udah pakai air yang mendidih juga sekarang jadi aman. Enak banget ini hujan-hujan. Ini ya kita serasa kan? udah kita udah Iya. dilupain Arlin dok. Sebenarnya. Karena dia udah sibuk sendiri gitu kan. Perut kamu gimana Lin? Perasaan perut kamu baik-baik aja. Enak banget. Ini kita Perut saya tambah. semakin enak. Kita tambahkan jinten Dok, juga ya, Dok, 10 gram. Ini aku ada pertanyaan nih, Dok, Ya. ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek itu kan PMS ya, Dok, ya. Sakit perutnya tuh karena PMS tiap bulan. Iya, iya. Ini betul. bisa nggak sih, Dok, mengatasi PMS, Dok? Bisa, Bisa tapi ya, Dok, ya? campur dengan kunyit ya.
Ini misalnya Oh, kunyit dicampur nih. dengan kunyit. Maksudnya berarti kan tadi kan jahenya dicampur dengan kunyit, Iya, di iya, peresnya tuh diperesnya bareng-bareng sama bareng-bareng. kunyit. Oh gitu ya, teman-teman aku yang suka PMS langsung. Nah, ini udah nih. Kalau rempah ini yang tadi banyak campuran ini juga bisa untuk mengatasi sakit perut. Iya, sakit perut. Cara kerjanya seperti apa, Dok? Sama sih, sebenarnya mirip dengan jahe ya, ada Iya. efek analgetiknya. Dia karena ada minyak atsiri, kalau kandungan minyak atsirinya banyak, memang ada sifat analgetik biasanya. Oh, oke. Ada pereda nyerinya, kemudian ada anti inflamasi ya, anti peradangan. Kemudian istilahnya lagi kalau di Indonesia kan kayak peluru kentut, jadi Iya. yang tadinya kembung jadi lebih Itu bisa keluar angin. gitu ya, gasnya lebih gampang keluar. Jadi seperti itu. Kalau kembung berarti bagusnya pakai apa, Dok? Bawang merah ya, Dok ya? Kalau yang Banyak, kalau bawang merah kita buat dibalurkan. Oh, dibalurkan. Iya tuh. Saya mikirnya ini tadi sambal. Iya. Coba lihat, ini Sambal lihat. matah. Ya, kayak Nah. sambal matah ya. Iya, nih. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini bisa dikonsumsi ya, dicampurkan dengan air. Di ini dibalurkan. 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 Kalau bawang Yes, merah kita iya. campur dengan minyak kelapa lalu Minyak. dibalurkan ke perut. Tapi nggak pedes ya, Dok ya, untuk kulit ya? Kalau kulitnya tidak ada hipersensitivitas, Iya. itu tidak apa-apa. Tetapi apa-apa memang ya, Dok, kalau ada alergi atau gampang teriritasi, kulitnya sensitif ya jangan. Nah, yang susah buang angin. Ah, Tapi hati-hati, yang betul. seperti yang dokter bilang tadi, kulit sensitif. Jadi sebaiknya tidak digunakan pada kulit bayi, terutama bayi. Iya. Dok, ada tipsnya, Dok? Jadi tipsnya sih sebenarnya sederhana ya. Saya mau mengeluarkan quotes bahwa atasi sakit perut dengan bahan-bahan dari dapur. Karena apa? Karena dia aman juga ya. Jadi kita bisa bilang dia relatif aman dan relatif sedikit lah kontraindikasinya. Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang tadi sudah saya terangkan. Gitu. Oh, luar biasa sekali. Jadi semua pengobatan itu ada di lingkungan kita. Nah, dokter tadi ini ngomong semuanya ada di dapur loh. Betul. Jadi Iya. jangan panik ya Iya. kan? Kamu dari Oke. tadi ngadu-ngadu kok nggak berhenti-berhenti Ini nih? enak banget. Soalnya kayu manisnya ini bikin semakin ada rasanya gitu. Semakin enak. Nah, ini ngomongin masalah tadi dokter bilang aman tidak aman ya. Ternyata ya, kita ini juga punya sumber yang luar biasa dari Betul. alam yang kita bisa lakukan percobaan di sini untuk melihat aman tidaknya bahan makanan itu. Betul. Soalnya kan sekarang bahan makanan kan ada yang termasuk ada yang boraks, ada formalin. Nah. Betul. Ini mau aku siapin dulu ya. Oke, Oke, disiapin kamu tunggu dulu sini Kak. aja ya. Ya udah, Jangan aku tunggu kemana-mana, sini karena dulu. kamu Kalau kayak gitu, nikmat banget. aku akan manggil teman aku, yaitu Dokter Haikal ya, Wah. partner aku, ya kan. Sesaat lagi kita akan kembali ya, tetap di Hidup Sehat.